Hai, assalamualaikum. Jumpa bersama Bunda Zana. Oke, di video kali ini Bunda mau tunjukkan pokok anggur yang sudah besar ya. Sekarang dalam keadaan nih bogel. Maksudnya semua daun-daunnya sudah dipotong ya. Dan dulu ya, maksudnya semua daun-daunnya sudah dipotong ya. Dipotong sama suami. Kenapa daun-daunnya Bunda dipotong? Oke. Daun dipotong karena pokoknya sudah besar dan akan menjelang buah. Jangan lupa Sebelum buah, daunnya dibuang semua supaya buahnya nanti lebat, buahnya banyak gitu. Jadi tidak sangkut kutu-kutu pokok kayak yang putih-putih itu ya. Tidak sangkut. Jadi itu sebabnya kenapa digundul ya, kenapa dibogelkan gitu. Oke, jangan di skip. Oke guys, ini adalah daun anggur ya, semuanya daun anggur. Kenapa daun anggurnya pada rontok di situ Bunda gitu ya. Tapi sebenarnya daun anggur ini bukan rontok ya guys, tapi memang disengajakan dipotong daunnya ya, karena pokok anggurnya sudah pada gede, sudah pada besar ya. Untuk pemulihan atau pembesaran atau penggemukan lah ya, karena bundanya bukan ahli ini jurusan ilmu bertanam-tanam, jadi namanya kurang tahu ya. Cuma kita bagi penjelasan supaya pokoknya lebih gemuk, tidak makan pupuk, tidak makan baja ke daun gitu. Jadi kita potong. Ini suami potong, gunting semua segala daunnya ya. Kalau begitu gimana penampakannya Bunda gitu. Oke, let's go, kita tengok lagi ya. Oke, ini penampakan pokok stroberi anggur. Ini penampakan pokok anggur kita ya. Ini sudah ya. Oke, ini dah mulai tumbuh daripada bawah, tunas dia ya, tunas. Jadi daun-daun ini kita potong ya, daun-daun ini kita potong. Lihat baik-baik ya, daun yang ini kita potong daripada sini semua bersih ya. Ini bersih semua, kita potong keseluruhannya sampai dia kayak botak gundul gitu ya. Jadi nih semua bersih, kita gundul semua botak sehingga lah dia habis daun ya, sampai tidak ada daun ya guys. Kalau boleh nampak ya, penampakannya emang udah pada gundul. Tinggal kayu-kayunya ini ya, tinggal kayunya. Tengok nih, tinggal kayu-kayunya ya. Kenapa mesti dipotong? Kenapa dibotak Bunda? Oke, jawabannya senang. Oke, kenapa mesti dipotong Bunda? Oke, kenapa perlu kita menggunting atau membersihkan daun-daun pokok anggur yang sudah besar? Oke, justru pokok anggur yang sudah membesar ini kita harus buang daun-daunnya untuk beralih ke pembuahan. Jadi
tidak mabuk daun gitu ya istilahnya. Jadi baja itu menghasilkan ke buah gitu, jadi enggak ke daun aja. Jadi kalau enggak dipotong daunnya, akhirnya daunnya aja yang gemuk, nanti takutnya tidak buah gitu ya. So suami bunda potong semua segala daun sampailah dia nampak gundul. Kayak gini nih ya, gundul semua udah dipotong, tinggal kerangka ya guys. Jadi nampak memang tidak cantik, tapi sebenarnya inilah penyempurnaan pokok anggur ini supaya dia cepat buah dan berbuah lebat ya. Jadi buahnya banyak gitu. Memang akan dibersihkan. Ini caranya. Dan yang satu lagi, kenapa mesti dibuang daunnya gitu, supaya kutu-kutunya tidak melekat di daun. Dengan begitu bila dia nanti bunga menjelang buah, dia kan ada bunga, kutu tidak makan bunga-bunga yang akan menjadi buah ya. So itu alasan sebab kenapa harus dibuang daunnya. Jadi supaya pokoknya lebih besar, lebih gemuk dan cepat buah. Gitu. Cepat buah serta tidak dimakan ataupun tidak terkena ulat-ulat ataupun kutu-kutu putih ya. Selalunya kalau pokok dia ada kutu-kutunya ya, kutu-kutu putih ini. Tapi ini sofa oke-oke aja, tidak ada yang putih-putihnya ya. So di sini yang kita harus cek yang kayak gini nih. Ini kayak gini yang mana nih? Oke, kayak gini nih agak ada. Jangan lupa subscribe. Ini kayak ada apa, keriting-keriting ini ada ujungnya, tapi bukan, yang tidak ada ulat kok, bersih ya. So inilah sebabnya kenapa bunda harus memotong ataupun menggundul pokok anggur sampai kayak kerangka gitu ya. Oke, karena kita mau pokok anggur kita ini gemuk ya, karena kita tanam dalam pasu ya guys, bukan langsung di bawah tanah, bukan di dalam pasu. Jadi memang perlukan perawatan yang ekstra ya, perlukan perawatan yang ekstra. Gimana supaya baja ataupun pupuknya tidak keluar dan senantiasa pokoknya boleh makan dengan sempurna ya. So perlukan perlukan penjagaan yang ekstra ya. Gitu. Jadi memang kita sengaja gundulkan dia gundulkan daunnya supaya tulang-tulang kayak begini nih, supaya tulangnya ini pokok-pokok batang yang merambat ini besar ya gitu, besar dan cepat buah. Itu yang sebenarnya sih. Oke. Jangan lupa ya didoakan supaya tentunya supaya buahnya berbuah dengan lebat ya gitu. Jadi Orait Labora ya guys, Orait Labora. Sih kalau kita udah potong pokoknya, kita nampak di sini guys. Oke, di sini adalah nampak dia ini apa, akar-akar dia. Wow, begitu kuat ya. Akarnya begitu kuat. Wow, amazing. Dia punya akar berbelit-belit. Setelah dipotong daunnya, baru bunda tahu ya. Yang potong sih sebenarnya suami gitu. Bunda tahu-taunya sedikit begini aja ya. Kalau bagian yang pokok-pokok menjalar begini nih bunda kurang paham gitu. Tapi sebenarnya nih lihat di sini ya. Wow, ini. Fokus ke sini jari bunda ya. Wow. Kuat sekali nih. Bunda coba tarik. Wah, kuat ya.
gitu. Jadi kita memang potong ya, sengaja sebab kita mau buat farm dekat sini, dekat depan rumah, buat farm. Terus bunda ini sambil menunggu orderan pokok stroberi pula ya, jadi bunda mau buat. Oke, sambil-sambil kita lihat si bos suami tuh potong nih tadi, bunda pula panen cili guys. Jeng jeng jeng, ini sudah ada cilinya nih. Bunda petik ya. Jadi nggak perlu kita beli cili ya guys, hasil yang daripada sini ya. Ini depan rumah nih, hasil yang sudah di sini ini sebenarnya udah 2 kali panen, bukan first time ya. Ini udah 2 kali panen, cuma bundanya nggak mau sampai cilinya merah-merah karena bunda mau sukanya yang sambal-sambal hijau ya. So ini hasilnya ya guys nih. Wah, nggak perlu ya rasanya, ini cukup. Mungkin nanti 2-3 hari lagi rasanya udah banyak lagi deh gitu. Jadi alhamdulillah nggak perlu beli cili ini. Tapi ada yang kayaknya udah mau merah ini, cuma merahnya kurang cantik ya guys. Jadi bundanya lebih Jangan suka lupa subscribe, hijau-hijau subscribe, aja. subscribe. Nggak usah sampai nunggu ini nunggu merah gitu. Bunda memang suka buat sambal hijau ya. Ada lagi ya guys. Jadi tua aja kita sudah beli petik. Kenapa? Karena ini cilik-cilik kita ya guys. Kapan aja kita mau ambil ya, kapan aja kita mau ambil, nggak ada yang marah ya, nggak ada yang larang gitu. Itulah kalau kita berbudi kepada tanah, karena berbudi kepada tanah nggak pernah mengkhianati ya guys. Kita tanam cili pasti yang tumbuh juga cili ya. lebih baik ya perbanyak berbudi ke tanah. Kenapa? Karena kadang-kadang berbudi dengan orang lain tanam baik yang dapat juga yang buruk gitu. Tapi sudah terang-terang, sudah tentu ya berbudi dengan tanah. Kita tanam cili, tumbuhnya cili gitu. Jadi kita tanam yang buah anggur, jadi tumbuhnya nanti hasilnya anggur. Jadi apa salahnya kita, aduh patah guys, aduh rugi bunda. Ya, jadi di sini kenapa bunda memang sarankan supaya kita ini berbudi dengan tanah. Dengan adanya tanaman-tanaman di persekitaran rumah, jadi kita berhemat ataupun berjimat dengan duit-duit yang lain ya guys. Ya, berhemat dengan duit-duit yang lain. Contoh, kita sudah ada cili nih ya, kita udah ada cili, jadi kita nggak perlu nggak perlu beli cili lagi. Jadi seharusnya beli cili sekilo itu 100.000 ya. Kalau di Indonesia, kalau di Malaysia mungkin dalam 25 ringgit. Kalau nih cili yang pedas, cili kampung 28 gitu ya, hampir 30 ringgit juga. Jadi kurang lebih 100 gitu sekilo. Jadi apa sayang? Ya, ambil sana. Apa? Handphone. Jadi tak tahu mana. Jadi untuk duit yang 100.000 tadi kita boleh gunakan untuk benda-benda yang lain ya guys.
untuk uang sekolah anak, beli buku gitu. Itulah artinya kenapa kita harus berjimat sebagai istri. Bukan kita bukan kita kedekut ya istilahnya Malaysia, ataupun pelit gitu ya, bukan. Ini adalah cara kita berjimat atau berhemat ya. Jadi keperluan duit-duit yang diberikan suami kita boleh menggunakan keperluan yang lain, mungkin untuk menabung masa depan nanti supaya ada rumah kita sendiri gitu. Sebelum anak sudah pada besar, jadi awal-awal kita sudah menabung untuk kita beli rumah atau beli mobil ya kan gitu. Jadi kita perlu memang berjimat. Dengan adanya pokok-pokok yang di sekitaran rumah kita, kita tidak perlu lagi membeli cili, membeli bawang gitu guys ya. Oke guys, gimana penampakannya tadi? Gundul apa bogel atau gimana? Oke, itulah penampakan yang tadi. Kenapa dipotong semua daunnya sampai tinggal batang-batang saja supaya pembuahannya cepat dan lebat. Oke, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.